Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Paulus Pardede dengan NIM 2205531126 dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, semester 1 Ganjil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai linear transformations. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas aljabar linear dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokerda Gede Tirta Nindya, STMT. Sumber buku yang saya pakai adalah Linear Algebra Step by Step dari Kuldeep Singh. Topik bahasan pada video kali ini ada 3. Yang pertama, Inverse Linear Transformations. Yang kedua, The Matrix of a Linear Transformations. Yang ketiga, Compositions and Inverse Linear Transformations. Oke, bab yang pertama, Inverse Linear Transformations. Sebab 1, One-to-One Injective Transformations. Ini merupakan transformasi linear T di mana setiap vektor dalam domain awal tiba di vektor yang berbeda dalam kisaran pada gambar di bawah. Di sini pada gambar A menunjukkan transformasi 1 ke 1, sedangkan pada gambar yang B atau gambar yang kedua bukan merupakan transformasi 1 ke 1. Yang sebenarnya pada gambar kedua ini yang adalah transformasi banyak ke 1. Di sini terdapat contoh, misalkan T, V menuju W, B di zero linear transformation didefinisikan sebagai T dikali V sama dengan O untuk semua vektor V pada semua V. Buktikan bahwa ini merupakan transformasi 1 ke 1. Maka untuk solusinya, misalkan U dan V adalah sebuah vektor yang berbeda pada sebuah ruang vektor, yang dimana U tidak sama dengan V. Maka T dikali U sama dengan O dan T dikali V sama dengan O. Ini memberikan T dikali U sama dengan T dikali V, maka sebenarnya juga dengan O. Kita mempunyai vektor yang berbeda, yang dimana U tidak sama dengan V. Tiba pada destinasi yang sama, T dikali U sama dengan T dikali V. Therefore, by 5 point we conclude that the given zero linear transformation is not one-to-one. Maka yang soal berikut tidak merupakan transformasi linear transformation 1 ke 1. Sebab yang kedua, properties of one-to-one transformations. Pemeriksaan yang lebih mudah untuk transformasi 1 ke 1 adalah sebagai berikut. Misalkan T, V menuju W merupakan transformasi linear antara ruang vektor V dan vektor W. Maka T adalah 1 per T sama dengan vektor O. Ini adalah tes yang jauh lebih sederhana untuk 1 ke 1. Proposisi berarti bahwa ker T sama dengan vektor O ekivalen dengan T adalah 1, kernel T mengukur 1 ke 1. Contohnya, show that the linear transformation T given in example 5.22 is one-to-one dengan menggunakan proposisi 5.16. Maka yang harus dilakukan adalah T dikali X Y sama dengan X min Y, X plus Y sama dengan 0, 0. Implies X dikurang Y sama dengan 0, X plus Y sama dengan 0. Maka di depan hasilnya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 pula. Maka kernel dari T 00 transpose sama dengan vektor O karena terdapat matriks 0. Therefore, kernel T sama dengan vektor O. Maka which means that T is one-to-one atau T adalah 1 ke 1. Sebab yang ketiga, untuk surjektif linear transformations. Ilustrasi transformasi dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Seperti yang dapat dilihat di gambar ini merupakan sebuah ilustrasi transformasi linear. Transformasi ke dalam
adalah ketika semua transformasi yang dibawa oleh T memenuhi seluruh ruang kedatangan W. Misalkan T, V menuju W merupakan transformasi linear. Transformasi T menjadi selamanya W di ruang vektor kedatangan W. Terdapat setidaknya satu V di ruang vektor awal V. Sedemikian sehingga W sama dengan T dikali V. Untuk contohnya dapat dilihat T R2 menuju R2. Di sini terdapat T dikali V sama dengan AV yang dimana nilai A adalah 1001. Untuk mengerjakan tunjukkan the range of T is R2 atau dimensi kedua. Misalkan V sama dengan XY, then applying the given transformation to these vectors yields, yang dimana T dikali X dikali Y sama dengan 1001 dikali X Y sama dengan XY. What is the range of T? Since T dikali X dikali Y sama dengan XY, kita mempunyai range T sama dengan dimensi R2 R kuadrat atau dimensi kedua, which means that the range of T fills the whole arrival vector space in R kuadrat. Sebab yang keempat, properties of contour surjective linear transformations. Misalkan T, V menuju W merupakan transformasi linear. Kemudian T ke rank T sama dengan dimensional dikali W. Proposisi ini berarti bahwa jika dimensi jangkauan sama dengan dimensi dari ruang vektor kedatangan, maka transformasi T adalah ke dalam, transformasi ke dalam. Juga jika T ke atas, maka dimensi jangkauan dan kode main adalah sama atau rentang sama dengan kode main. Untuk contohnya dapat dilihat, misalnya T terdapat R2 menuju R kuadrat menuju R kuadrat, B linear transformation given by T X Y sama dengan X min Y X plus Y. Show that T is both onto and one to one. What is dimension of R2? Maka didapatkan hasil X min Y sama 0, X plus Y sama 0, give X sama dengan 0, and Y sama 0 implies kernel T sama dengan 0, 0 maka vektor U. Kemudian bab yang kedua, the matrix of linear transformations. So bab yang pertama, the standard of matrix for a linear transformations atau mapping atau pemetaan. Kita dapat menggambarkan transformasi linear T Rn menuju Rm dengan matriks seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Misalkan T R kuadrat menuju R kuadrat menjadi linear operator awal dan tiba ruang yang identik dengan T kali X kali Y sama dengan 2X min Y X plus 3Y. Tuliskan transformasi ini sebagai T kali U sama dengan AU, yang dimana nilai dari U adalah X, Y, transpose. Maka untuk solusinya tuliskan 2X min Y X plus 3Y. Ini pada form AU yang dimana yang nilai U XY is given by 2X min Y X plus 3Y sama dengan 2 min 1 1 3 kali X kali Y sama dengan AU yang dimana nilai A adalah 2 min 1 1 3. Di T dikali U sama dengan AU sejak T R kuadrat menjadi R kuadrat, maka matriks A adalah berukuran 2 kali 2. Pada bagian ini kita menulis transformasi linear umum T Rn menuju Rm sebagai T dikali U sama dengan AU. Kita katakan bahwa A adalah representasi matriks dari transformasi linear T. Transformasi T bekerja pada vektor U. Demikian pula matriks A bekerja pada vektor U untuk menghasilkan AU, matriks AU. Sebab yang kedua,
Transformations of matrix for non-standard basis. Pada bagian ini kita menulis transformasi linear umum T Rn menuju Rn sebagai T dikali U sama dengan AU. Kita katakan bahwa A adalah representasi matriks dari transformasi linear T. Transformasi T bekerja pada vektor U, demikian pula matriks A bekerja pada vektor U untuk menghasilkan AU. Contohnya dapat dilihat di sini terdapat vektor U39 pada bidang 2 dimensi in term of basis sumbu vektor vektor B. Nilai dari B1 sama dengan 11 dan B2 adalah 14. Sini terdapat skalar K dan skalar C, yang dimana nilai dari skalar K adalah 11 dan nilai dari ditambah nilai dari skalar C adalah 14 sama dengan 39. Di sini terdapat pertambahan skalar K ditambah skalar C sama dengan 3. Skalar K ditambah 4 kalinya skalar C sama dengan 9. Give K sama dengan 1 dan C sama dengan 2. Kita mempunyai vektor U yang nilainya 39 sama dengan 1B1 plus 2B2 sama dengan 1 dikali 11 ditambah 2 dikali 14, yang koordinat respect to basis B is 39B sama dengan 12. Koordinat dari vektor 39 adalah 12 with respect to the basis B equals B1 equals 1 and 1, B2 equals 1 and 4. Dan ini adalah representatif atau representasi dari hasil yang di atas pada sebuah bidang kartesius. Bab yang ketiga atau bab yang keenam di sini, compositions and inverse linear transformations. Bab yang pertama, composition of linear transformations atau pemetaan atau mappings. Ingat bahwa transformasi linear adalah fungsi dan kita harus terbiasa dengan konsep fungsi. Dengan apa yang dimaksud dengan komposisi? Komposisi berarti membuat sesuatu dengan menggabungkan bagian-bagian. Gambar di bawah ini menunjukkan transformasi linear T U menuju V yang membawa vektor U ke T dikali U, dan kemudian transformasi linear S V menuju W membawa T dikali U kepada S dikali T dikali U. Kemudian di sini dapat dilihat contohnya, misalkan T R kuadrat menuju R kuadrat dan S R kuadrat menuju R kuadrat juga. Jadi linear operators given by. Sini dapat dilihat untuk solusinya, vektor A dan vektor B dikerjakan dengan cara yang sama. Kemudian S dikali T dikali skalar U. Kemudian materi yang kedua, matrix of compositions linear transformations. Proposisi berikut rumit karena basis yang digunakan berbeda. Jika kita menggunakan basis standar, maka hasilnya akan jauh lebih sederhana. Namun, kita ingin untuk memiliki fleksibilitas menggunakan basis apapun. Misalkan T U sama dengan V dan S V menuju W adalah transformasi linear, dan U, V, dan W menjadi sebuah ruang vektor berdimensi hingga dengan basis B, C, dan D masing-masing jika T dikali UC sama dengan A dikali UB dan S dikali VD sama dengan B dikali VC. Sini terdapat sebuah contoh juga, bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian bab yang ketiga, gambar 53.8 menunjukkan transformasi linear T V menuju W dari V ke W yang membawa U ke sebuah kernel T dikali U. Itu transformasi terbalik dilambungkan dengan T pangkat min 1
W menuju V membawa T yang dikali U kembali lagi ke U. Kemudian untuk contohnya dapat dilihat juga pada di sini, misalkan T R kuadrat menuju R kuadrat bilinear operator given by T x y sama dengan x min y sama dengan x plus y. Untuk solusinya dapat dilihat sebagai berikut. Didapatkan hasil dari semua perhitungan tadi adalah 1. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.